Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Pertama, perkenalkan, nama saya Ayu Sri Astuti dengan NIM 123010610. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misda SAG MPD. Nah, di sini saya merasa sangat bersyukur dan senang sekali karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban atas soal-soal yang diberikan melalui video ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan harapan. Saya harapkan video ini bisa ditonton dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan seluruh penonton yang meluangkan waktunya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Nah, menurut saya kemitraan dalam bisnis pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena lembaga pendidikan tidak dapat berkembang secara optimal jika mengandalkan sumber daya internal. Kemitraan menjadi strategi untuk memperluas jaringan kerja sesama dan dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan serta memperoleh dukungan sumber daya dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi peserta didik maupun lembaga pendidikan. Nah, melalui kemitraan, sekolah juga dapat mengembangkan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana, sehingga kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata. Nah, kemitraan juga mampu membantu sekolah dalam menyelesaikan program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang pastinya kita tahu. Nah, contoh dari kemitraan yang efektif itu kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Misalnya, sekolah bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga tertentu untuk menyelenggarakan pelatihan, seminar, magang, atau kunjungan edukatif. Dari kerjasama tersebut, peserta didik memperoleh wawasan mengenai dunia kerja, sedangkan sekolah mendapatkan dukungan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selain itu juga, sekolah juga dapat bermitra dengan perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk kegiatan penelitian. Bisa juga pada pelatihan guru, pendampingan penyusunan kurikulum, maupun program pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemitraan dengan orang tua melalui komite sekolah juga merupakan bentuk kerja sama yang sangat penting karena dapat mendukung keberhasilan program-program pendidikan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kemitraan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam bisnis pendidikan. Nah, dengan adanya kemitraan yang saling menguntungkan, lembaga pendidikan akan mampu berkembang secara berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Itu
Itu saja yang dapat saya sampaikan menurut pendapat saya dari soal yang pertama. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada soal yang kedua, yaitu pengaruh kepemimpinan strategis dalam keberhasilan praktek bisnis pendidikan di sekolah. Nah, menurut saya, kepemimpinan strategis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan praktek bisnis pendidikan di sekolah. Seorang pemimpin, khususnya kepala sekolah, merupakan penentu arah kebijakan serta keberhasilan pengelolaan seluruh program pendidikan. Kepala sekolah memiliki kepemimpinan strategis akan mampu menyusun visi dan misi yang jelas, merancang program kerja yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta mengelola sumber daya secara efektif dan membangun hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah maupun mitra eksternal. Nah, selain itu, kepemimpinan yang strategis juga mampu melihat peluang untuk mengembangkan berbagai program unggulan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memberikan nilai tambah bagi sekolah. Misalnya, mengembangkan kelas unggulan, program tahfidz, pelatihan keterampilan, kursus bahasa, maupun program kewirausahaan yang tetap berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Kepemimpinan strategis juga berperan dalam menciptakan budaya kerja yang profesional, meningkatkan motivasi guru dan tenaga pendidikan, serta mendorong inovasi dalam proses pembelajaran. Karena seluruh warga sekolah memiliki semangat untuk berkembang, maka kualitas layanan pendidikan akan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga semakin tinggi. Sebaliknya, apabila kepemimpinan tidak memiliki strategi yang jelas, maka berbagai program sekolah akan berjalan tanpa arah, sulit berkembang, bahkan dapat menghambat kemajuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan strategis merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan praktek bisnis pendidikan. Semakin baik kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola sekolah secara strategis, semakin besar pula peluang sekolah untuk berkembang, dipercaya oleh masyarakat, dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada soal yang ketiga atau soal yang terakhir, yang mana seberapa besar minat saya untuk terjun dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Nah, sebagai mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam, saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan. Bagi saya, bisnis pendidikan bukan hanya berorientasi pada keuntungan finansial, akan tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, alasan yang pertama yaitu saya ingin ikut berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Saya percaya bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang mampu membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan alasan yang kedua yaitu peluang bisnis di bidang pendidikan masih sangat terbuka. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan semakin meningkat, baik dalam bentuk lembaga pendidikan formal maupun non-formal, serta bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, khusus mengaji, dan lembaga tahfidz maupun pelatihan berbasis teknologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki prospek yang baik apabila dikelola secara profesional. Dan alasan yang ketiga yaitu ilmu yang saya peroleh selama menempuh pendidikan pada program studi pendidikan agama Islam dapat menjadi bekal untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam dunia pendidikan. Dan
Saya berharap suatu saat nanti dapat mendirikan atau mengelola lembaga pendidikan Islam yang mampu memberikan layanan terbaik, memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya, serta menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter Islam. Namun demikian, saya juga menyadari bahwa keberhasilan dalam bisnis pendidikan memerlukan kompetensi manajerial, kemampuan berinovasi, kepemimpinan yang baik, serta komitmen untuk selalu menjaga kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, saya akan terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar dapat menjadi pendidik sekaligus pengelola pendidikan yang profesional. Saya meyakini bahwa bisnis pendidikan merupakan bidang yang sangat memberikan peluang untuk perkembangan secara profesional, tetapi juga menjadi ladang pengabdian kepada masyarakat. Dengan niat yang baik, pengelolaan yang profesional, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, bisnis pendidikan dapat memberikan manfaat yang luas bagi peserta didik, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi video UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Misda SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan atas ilmu, bimbingan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya selama proses perkuliahan. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi inspirasi dalam memahami praktek bisnis pendidikan. Saya juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi video ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.